Ya, halo guys, balik lagi ke channel YouTube Dynamic Auto Sound. Saya Suryadi. Nah, kali ini kita akan bahas produk baru lagi dari MTEK ya. Nah, ini di mobil Rocky ya. Nah, saya dengan Pak Erik memegang mereknya. Nah, ini mobil produknya ini cukup canggih ya. Mungkin bisa dijelasin dulu ini produk apa? Produk ini namanya Exia kok. Oke. Ya, jadi nama Exia itu singkatan juga, jadi Excellence, Integrated, sama Assistance. Nah, tujuannya ini Exia sebenarnya produk telematik. Oke, dia produk telematik. Jadi produk-produk benar-benar baru lah yang belum ada. Baru banget. Ini kita belum ada di merek-merek lain apa belum ya? ada di merek lain, dan juga mungkin pertama yang di dunia yang menggabungkan sistem mobil, smartphone sama smart home. Oh, jadi ini kayak smart car lah ya gitu ya. Ya, Ya. Kalau rumah kan smartphone. ya mimpinya smart home. membuat mobil itu se-smart mungkin gitu, sampai kayak film-film Iron Man sama Batman gitu lah. Oke. Mungkin kayak mirip-mirip Tesla, lebih canggih. Iya, jadi gini, fitur utamanya Exia itu adalah menampilkan seluruh kondisi mobil. Nah, ini ada ikon-ikonnya semuanya. Ini ada AC, terus ada oli, terus ada beberapa trouble code yang lain nih. Jadi kalau misalnya mobilnya ada problem, dia akan muncul di sini. Selain muncul di sini juga dia akan muncul di smartphone kita. Jadi pada saat pemasangan itu akan ada setting awal. Setting awalnya untuk penggunanya, untuk di pairing dengan mobilnya, dan juga ini bentuknya kan nyambung ke ini cloud system. Oh ya. Itu semua ada pairing-pairing awal dulu yang perlu di-setup. Nah, nanti setelah di-setup, fungsi-fungsinya bisa dibantu sama rekan saya yang developer yang lebih pinter nih. Jadi ini fungsi banyak banget. Sampai nggak kehitung lagi fungsinya. Jadi ini ada hubungan ke connect ke ECU mobil dong ya? Nah, kita ngambil data itu dari OBD. Iya. Ya. Jadi tiap mobil berarti kita harus tahu dong software koneksinya. Betul lah, tapi itu dari kita sih. Oh, udah ada support dari kita ya. Udah ada supportnya. Oke. Sekarang yang udah support itu udah Rocky, Toyota Race, Avanza, Xenia, plus Terios. Oh, oke. Untuk sekarang? Untuk yang sekarang ya. Oke. Jadi itu tapi nanti mobil makin lama makin banyak. Ya, biasanya nih Toyota Ando dulu. Biasanya ya. Oke. Jadi ini berhubungan dengan ECU juga, ya kan? Kayak mesin-mesin semua gitu lah. Iya. Oke. Sistemnya gimana? Nanti nggak ada plug and play apa? Nah, jadi nanti dijual paket awalnya itu perlu head unit yang biasanya Android, jadi dari MTEK. Terus nanti ada modulnya, dan juga ada smart home essential untuk sensor-sensor yang di smart home device-nya nanti. Oke. Kan juga ada koneksi ke internet ya? Ada. Nah, itu udah termasuk bundling belum? Sama yang SIM card-nya apa per bulan? Nanti penjualannya di awal ya bundling tahun pertama. Itu nanti harus dilanjutin lagi subscription-nya di tahun berikutnya. Oh ya, biasa bulanan buat pulsa doang kan? Tahunan. Iya, buat pulsa doang biasanya kan? Betul. Oh, oke. Oke, mungkin bisa dijelasin nanti lebih detail apa sih fungsinya? Nah, kita go deep buat fitur-fitur Exia ini. Jadi nanti dibantu sama rekan saya. Oke. Ya. Jadi aplikasi Exia ini Pak sebenarnya terdiri dari dua perangkat ya, atau dua platform. Pertama memang ada di head unitnya. Oke. Android ya. Android. OS-nya ada minimum. Saat ini sih kita kompatibel dari OS 10 ke atas untuk Androidnya. Termasuk juga yang di mobile apps juga sama pakai Android dulu, tapi kedepannya kita akan support iOS juga. Oke. Nah, jadi dua aplikasi ini saling membutuhkan sebenarnya Pak. Karena memang fitur-fiturnya ada yang hanya ada di head unit dan ada yang cuma ada di handphone, mobile app. Betul, di handphonenya. Jadi fitur pertama mungkin yang tadi sempat disinggung oleh Pak Erik adalah kita punya indikator di sini, di mana indikator-indikator ini nanti yang memberikan sensor-sensor jika terjadi anomali di dalam mobil kita, Pak. Oke. Nah, jadi di sini ada beberapa jenis varian icon. Kalau seandainya kurang detail,
bisa klik yang versi teks. Nah, ini terbaca nih semua nih. Tetap aja sebenarnya isu-isunya. Dan ini akan synchronize dengan data indikator yang ada di mobile apps-nya juga. Jadi persis sama ini. Misalkan nanti ada error, misalkan terkait dengan brake fluid. Nanti brake fluid di sini warna kuning, di sini juga nanti berubah warna. Oke. Gitu. Itu fitur yang pertama. Nah, Axia ini kan sebenarnya perangkat yang kita tanam di dalam itu, Kak, ada beberapa fungsinya. Selain dia membaca tadi kondisi mobil menggunakan mobility scanner, dia juga sebenarnya ada GPS trackernya. Nah, dengan GPS tracker, otomatis sebenarnya kita bisa melacak lokasi mobilnya di mana. Ya kan? Tapi tentu saja pasti akan ada isu-isu terkait privasi ya. Mungkin saja ada seorang yang tidak pengen di-track mau sedang kemana. Gitu ya. Karena itu kita sediakan mode incognito. Incognito ini membuat pergerakan mobilnya itu, lokasi terakhirnya itu nggak bisa dilacak. Jadi pada saat incognito ini nyala, otomatis pun tripnya yang kita tidak diketahui, gitu ya. Kecuali ada dua yang bisa membuat incognito ini tiba-tiba nyala mati lagi, Pak. Yaitu pertama, kalau terjadi pencurian. Jadi begitu kita mendetek ada status pencurian, itu akan pasti dikirim ke mobile app. Gitu. Yang kedua, kalau terjadi kasus emergency di sini itu perangkat kita akan mendeteksi jika ada airbag yang terbuka pada saat mobilnya jalan. Dia akan mengirimkan emergency. Selain memasuk ke mobile app, dia juga nanti akan mengirimkan email ke emergency kontak yang kita set. Di situ. Mobile app-nya. Jadi buat safety lah ya, kayak SOS. Betul, kayak SOS. Nah, kemudian di head unit ini juga kita buat fitur untuk quick navigation yang mudah. Jadi, kalau biasanya kita mungkin harus ketik dulu di Google Map, terus kemudian kita masukin ke ini baru diarahkan. Sekarang kita cukup menyimpan save location itu di mobile app-nya. Ini nanti akan synchronize ke dalam head unit. Gitu. Nah, jadi pada saat kita mau ke kantor, tinggal klik saja, itu nanti akan langsung membuka Google Map. Kira-kira begitu. Selanjutnya, kita di sini ada ramalan cuaca untuk 2 jam ke depan. Dan kemudian kita juga punya indikator jika terjadi sesuatu di perangkat smart home-nya kita. Jadi kalau bisa dilihat di sini contohnya terjadi deteksi door sensor, artinya di rumah kita ini lagi kebuka nih. Gitu. Nah, jadi setiap ada indikasi pintu terbuka atau pergerakan, itu nanti bisa masuk di dalam head unit. Kalau selama ini kan kalau dari smartphone kita harus pantau dari handphone ya. Cuma kan dengan kalau lagi nyetir kan kita nggak mungkin pantau phone terus kan, nanti langsung muncul. Jadi kita bisa dismiss. Kalau terjadi lagi nanti pasti muncul. Gitu. Dan ini sebenarnya bukan hanya sekedar menampilkan alarm atau alert terhadap smartphone, tapi kita juga bisa melakukan otomatisasi. Contohnya misalkan lampu-lampu mana yang harus mati. Yang di rumah. Yang di rumah. Contohnya misalkan kalau kita lagi keluar nih, harusnya lampu kamar tidur mati semua, lampu kamar mandi mati semua. Nah, itu nanti bisa kita setting dari aplikasi. Otomatis nanti semua yang kita setting di aplikasi ini, tinggal tekan satu tombol ini, itu akan langsung dieksekusi semua. Jadi nggak perlu cek lampu 1, lampu 2, lampu 3 gitu. Ini tekan satu tombol saja. Itu perangkatnya masih sama, semerek apa beda? Selama di rumah masih ini. Selama dia disupport oleh Tuya, pasti bisa sambung. Berarti beli peralatan buat rumahnya merek itu sama Tuya apa? Ya, powered by Tuya. Gitu. Powered by Tuya, Berarti mesti tahu dulu infonya tuh, beli di mana gitu misalkan. Ya, nanti dari kami kan bisa kasih rekomendasi juga. Salah satu yang brand besar sih di sini itu seperti Bardi atau Arbit. Gitu. Memang sekarang lagi mulai smart home ya. Jadi bisa koneksi ke mobil di mana aja kita bisa pantau ya. Betul. Jadi apapun yang terjadi di rumah kita pun sebenarnya ininya kita bisa pantau dari. Ada fitur lain selain yang ini? Ada lagi, Pak. Jadi berikutnya saya di sini akan tampilkan fitur untuk valet. Jadi valet ini sebenarnya untuk penjagaan mobil kita. Kan misalkan kita di mall nih kasih ke valetnya, kita kan nggak tahu mobil kita ini apakah memang benar langsung diparkirin atau jangan-jangan dibawa putar-putar atau jangan-jangan dipakai ngebut gitu kan. Nah, kalau kita aktifkan valet di sini, otomatis mobil ini akan di-track. Apakah dia melewati geofencing yang kita pasang pada saat menyalakan valet atau dia melebihi 20 km per jam.
Oh, oke. Itu. Nah, kalau seandainya dia melebihi aturan tadi, otomatis mobile app kita akan terima informasinya juga. Ada pelanggaran di valenya. Jadi kita tahu, oh mobil kita disalahgunakan. Atau daerah maksudnya vale kan nggak boleh jauh-jauh. Betul. Betul. Jadi daerah vale diaktifkan itu langsung bikin kotaknya. Oh. Gitu. Jadi nggak perlu harus setup. Tadi lagi parkir di mana nih? Di Mall Arta Gading misalkan, pilih dulu Arta Gadingnya, nggak perlu. Tekan tombol seperti tadi saja, dia akan langsung bikin lingkaran otomatis. Cuma misalkan nih ada mobil, cuman dia nggak bisa install ganti head unit Android. Kalau koneksi ke sini dong bisa nggak? Misalkan bisa. Mobil build up gitu loh. Sebenarnya kan yang penting adalah perangkat yang tadi kita pasang ke OBD-nya coba. Itu harus tertanam. Oke. Karena itulah perangkat IoT-nya. Oke. Tuh. Di sini saya bisa unlock lagi, misalkan udah selesai nih, mobil udah balik lagi ke tangan kita. Tinggal saya buka pakai pin yang bisa kita set juga dari mobile app. Oke. Kalau ban itu kurang angin apa? Ketahuan nggak? Kedepannya kita akan support, Pak. Saat ini kan memang sensor ban itu jarang ya, juga. Jadi kita mikir. Kadang-kadang suka error. Saya pernah masang dulu suka error. Betul. Itu juga ada efek error juga. Jadi memang ada beberapa resiko yang kita. Cuman ban penting. Betul. Ban ini kita kurang angin di jalan. Informasi sesuatu yang sering orang butuh tapi ribet kan ya, Pak? Iya. Saya setuju juga tuh. Jadi ini bensin bisa kelihatan nih. Iya. Itunya. Jadi nanti kita akan memberikan indikator kalau dia asumsinya bensinnya udah mau habis. Gitu. Bisa diklik salah satu apa jadi bisa tahu ini? Kita istilahnya kalau memang mau detail tekan yang versi teks saja, Pak. Gitu doang. Ya. Dia cuman ini warna oranye artinya? Warna oranye itu artinya ada masalah. Ada brake fluid dan terhadap baterainya dia. Cuman nggak keterangan detailnya, dia nggak info. Nah, dari mobile app nanti, Pak. Jadi di sini itu sebenarnya kita punya history error. Jadi dari sini kita ngelihat isu apa aja sih yang muncul. Misalkan yang ini? Di sini belum muncul sih. Tapi nanti kayak misalkan di sini ada masalah airbag, ada masalah master reservoir level, itu bisa keluar semua datanya. Ini persis datanya seperti yang dari OBD sih, Pak. Misalkan sudah dibenerin, dia bisa reset nggak? Apa ada buat resetnya nggak? Buat hilang dari sini nggak hilang, kita nggak bisa ngeriset, tapi sebenarnya kita hanya mengambil kode terbaru saja sih. Jadi kalau yang lama-lama nggak muncul lagi di app. Jadi kalau misalnya udah dibenerin dia otomatis hilang. Ya, jadi contohnya kayak gini kan, Pak, ini brake fluid dan battery. Kalau mobilnya mati, sebenarnya datanya udah kita bersihkan. Tapi kalau seandainya mobilnya dinyalakan ternyata terdeteksi lagi masih masalahnya, dia akan jadi kembali kuning. Itu. Selain itu kita juga di sini kembangkan untuk voice assistant, Pak. Jadi di sini kita bisa melakukan instruksi sederhana, contohnya jam berapa sekarang? 12.49 waktu Indonesia Barat. Atau kita mungkin mau mencari lokasi-lokasi tertentu, contohnya cari KFC terdekat. Mencari KFC terdekat. Jadi kayak Siri di iPhone. Iya, betul. Tapi ini untuk aplikasi kita. Koneksinya bagus nih, Bu. 1. KSC 2. KSC 3. KSC. Arahkan ke nomor 2. Mengarahkan ke KSC. Oke. Dia aplikasinya Tune Southwest and turn left. Aplikasi. Nah, ini pun juga kalau seandainya mobilnya support dengan tombol microphone di sini, itu bisa di mapping ke aplikasi kita. You are on the best route despite heavier than usual traffic. Itu akan langsung balik lagi ke aplikasinya untuk memberikan instruksi selanjutnya. Saat ini sih memang kita instruksinya masih sederhana, tapi nextnya kita akan support lebih banyak lagi. Oke. Nah, jadi bisa matiin mesin bisa. Kedepannya bisa, Pak, sekarang belum. Kan kayak GPS tracker kan kadang bisa matiin mesin, di kecolongan ya kan. Masih belum sih. Tapi terkait dengan yang kecolongan, mungkin saya kasih lihat ya, Pak ya. Kebetulan kita lagi bahas yang masalah theft nih. Jadi setiap nanti ada indikasi theft dari mobile app itu akan memberikan warning. Bisa tiga Fer? Nah, jadi gini.
dia akan memunculkan informasi bahwa ada dugaan ini pencurian mobil jam 16.51 gitu. Kalau kita mau, dia bisa detect dari mananya? nah yang tadi kalau seandainya ada yang mencoba menyalakan engine 3 kali tanpa ada kunci, dia akan mendeteksi itu sebagai percobaan pencurian. Oke. Nah, jadi dengan adanya indikator ini, begitu kita start tracking di sini, Pak, head unitnya langsung kunci nih. Fitur-fitur tadi jadi nggak bisa diakses, dan otomatis kita bisa melacak lokasi mobil kita di sini. Nah, ini juga akan diupdate selama per 5 menit. Interval 5 menit dia akan nge-refresh. Jadi kita bisa langsung melihat lokasi mobilnya paling terakhir itu di mana. Nah, jadi kalau kita bisa lihat nih, ini di sekitar Gading terus ya. Kebetulan memang mobilnya di sini aja. Isinya. Nah, jadi kalau kita udah cukup puas dengan informasi trackingnya, ya kita stop saja. Itu aja, nanti kondisi normal lagi balik. Oke. Tuh, dan tracking di sini jadi normal tracking, di mana hanya menunjukkan satu lokasi terakhir saja. Oke. Itu. Nah, selanjutnya karena kita dapat informasi pergerakan mobilnya dan tadi pakai GPS locationnya di mana, kita sebenarnya bisa membuat rekap perjalanannya, Pak, setiap hari. Jadi misalkan di sini kita bisa lihat ada hari ini ada 4 perjalanan, dimulai dari jam berapa kilometer kira-kiranya, dan berapa durasinya, kita bisa lihat semua informasinya di mobile app. Oke. Ya, dimanapun kalau kita mau melihat titik-titiknya kemana aja, ini bisa juga, Pak, andalannya. Jadi S itu startnya di mana, berakhirnya di mana, dan titik-titik perjalanannya di mana saja bisa kita lihat. Ya. Ini bisa buat biasa mobil rental, mobil apa gitu ya. Yes. Yang alarmnya muncul terus nih yang smart home. Gitu. Nah, kemudian kita juga punya di sini error history, tadi udah sempat saya jelasin ya, Pak, ya. Dan kemudian di sini yang service. Nah, kalau service ini, Pak, mungkin Bapak tadi sempat melihat juga di sini ada informasi 2D 2 hari lagi. Oke. Ini sebenarnya kita menghitung predictive maintenance. Kan kalau biasanya tuh mobil itu antara 1 tahun atau 10.000 kilometer ya, Pak. Iya. Nah, kita sekarang karena punya informasi berapa kilometer mobil ini terpakai setiap harinya, kita bisa mempredik. Jadi instead of kita ngasih tahu ini setahun untuk mobil yang sering dipakai, mungkin hanya dalam 3 bulan lagi ya untuk servis gitu. Dan di sini akan muncul, servisnya itu 3 bulan lagi, bukan setahun lagi gitu. Kita kasih juga tanggalnya kira-kira. Jadi bisa detect juga kilometer, misalkan bisa juga. Betul. Bisa. Kecuali kalau incognito dinyalain ya, Pak. Kalau incognito ya nggak bisa ngapa-ngapain. Kan suka lupa atau ganti oli. Betul. Udah kelewat atau nah ini ada informasi ya. Jadi kalaupun seandainya kita udah ganti oli, ya udah kita reset aja di sini. Begitu kita reset, nanti hitungannya kembali lagi. Oke. Ngitung lagi dia. Jadi prediktifnya di situ, nggak perlu harus ngitung manual lagi. Kita udah langsung hitungin berdasarkan penggunaan mobil. Oke. Jadi cukup canggih ya. Ya. Itu sih, Pak. Jadi secara fitur sih itu saja. Sisanya di sini memang kita ada beberapa fitur-fitur untuk setup ya. Jadi untuk nge-setup geofencing juga kita punya di sini, Pak. Jadi kita bisa menentukan area-area mana aja mobil itu seharusnya berada. Jadi otomatis begitu dia keluar ada langsung masuk alarm di HP kita. Time fencing juga kita punya. Jadi kalau seandainya kita setup jam operasional mobil dari siang sampai sore misalkan, kalau ada yang jalan malam, dia ke-trigger juga. Oke. Tuh. Kemudian ini tadi smart home sempat udah saya informasikan, dan kemudian nanti semua informasi alert tadi itu bisa dilihat dari notif, Pak. Jadi akan historinya ya. Iya, historikalnya. Jadi mobil kita ini pernah kena apa aja, alert apa saja, kena theft yang mana saja, itu pun bisa kita lihat di sini. Oke guys, sampai di sini dulu review produk terbarunya. Jadi ini benar-benar baru ya di dunia teknologi buat mobil ya. Saya rasa kayak semacam smart home ini jadi smart car ya. Jadi bisa terdeteksi semua, dan mungkin bagi yang ingin tahu sering lupa ganti oli atau ada masalah atau cara solusinya ketahuan dari deteksi sini.
Okay guys, see you guys another video. Bye.